Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Apa kabar kalian semua? Semoga udara yang cerah ini membuat kita jadi tambah semangat untuk beraktivitas ya. Kali ini, saya akan membawakan sebuah alur film sejarah kolosal yang berjudul Gladiator. Film ini dibintangi aktor-aktor kawakan Hollywood seperti Russell Crowe dan Joaquin Phoenix, yang mana mereka telah sukses membintangi film-film tenar seperti Joker, A Beautiful Mind, Signs, The Village, dan masih banyak lagi film-film lainnya. Film ini bercerita tentang seorang jenderal yang terpaksa harus menjadi seorang gladiator demi menyelamatkan bangsa Romawi dari kehancuran yang disebabkan oleh seorang kaisar yang jahat. Film ini juga meraih penghargaan Oscar di tahun 2000, dan di tahun yang sama, Russell Crowe juga mendapatkan Oscar untuk pemeran utama pria terbaik untuk film ini. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita bersama-sama menyimak alur ceritanya. Film dibuka di sebuah medan peperangan. Kaisar Marcus Aurelius adalah seorang kaisar Romawi yang bertahta pada tahun 180 setelah Masehi. Di zaman kejayaannya ini, Kekaisaran Romawi menguasai lebih dari seperempat permukaan bumi, dari hamparan gurun pasir Afrika sampai dengan dataran tinggi di Skotlandia Utara. Marcus telah menghabiskan 12 tahun terakhir dari hidupnya untuk memperluas daerah jajahan Romawi di tanah Germania. Sekarang tinggal tersisa satu saja suku yang harus ia taklukkan, maka kedamaian akan bisa diraih di segala penjuru kerajaan Romawi. Pemeran utama kita adalah seorang jenderal yang bernama Maximus. Selain memimpin penyerangan, ia juga adalah orang kepercayaan kaisar yang paling ia sayangi. Tidak hanya disayangi kaisar, Maximus adalah seorang jenderal yang sangat disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pasukannya. Sekarang mereka sedang menunggu salah satu prajurit mereka yang pergi ke perkemahan barbarian Jerman itu untuk bernegosiasi. Tetapi orang tersebut kembali dengan kepala yang sudah terpenggal, menandakan bahwa negosiasi mereka gagal dan peperangan akan segera dimulai. Maka mulailah segenap prajurit mempersiapkan diri. Dari jauh, Marcus Aurelius memandang pasukannya dengan tatapan yang khawatir. Karena pasukan Romawi berjumlah lebih banyak dari pasukan barbarian Germania dan disenjatai dengan persenjataan yang lebih modern dan strategi yang lebih jitu, maka dengan satu serangan saja pasukan barbarian itu berhasil dilumpuhkan, memberikan kemenangan mudah bagi Marcus Aurelius. Di dalam sebuah kereta, Lucilla dan Commodus, dua anak Marcus Aurelius, diminta oleh ayahnya untuk datang mengunjunginya di medan perang. Ia ingin mereka berada di sana untuk menyaksikan kemenangan terakhirnya. Commodus muda tampaknya sudah sangat tidak sabar untuk naik tahta menjadi kaisar. Di medan perang, Marcus mendatangi Maximus untuk memberikan selamat kepadanya dan bertanya hadiah apa yang ia inginkan karena telah berhasil memenangkan peperangan ini. Dengan badan yang letih dan muka yang bersimbah darah, Maximus menjawab bahwa ia sudah lelah dan hanya ingin pulang ke anak istrinya saja. Commodus yang berdiri di sana tampak iri dengan kasih sayang Marcus Aurelius terhadap Maximus. Malamnya, para prajurit melangsungkan sebuah pesta besar, dan dari sela-sela tenda, terlihat Lucilla anak Marcus Aurelius sedang diam-diam memperhatikan Maximus. Tampaknya putri kaisar ini sudah lama jatuh cinta dengan Maximus. Esoknya, kaisar memanggil Maximus masuk ke dalam tendanya. Di sana ia mengatakan kepadanya bahwa ia berencana untuk mengubah tatanan pemerintahan Romawi dari kekaisaran menjadi sebuah republik, agar kelak Roma bisa dipimpin oleh senat bukan oleh anaknya Commodus. Dan ia ingin agar Maximus bisa menjadi pemimpin untuk mewujudkan cita-citanya ini. Kaisar sungguh tidak ingin Commodus menjadi kaisar yang baru, karena ia tahu anaknya adalah seseorang yang tidak bermoral baik. Maximus menjawab bahwa ia akan mempertimbangkannya, lalu ia pun pamit dari tenda sang kaisar. Sesungguhnya ia sudah lelah dengan segala tugas negara ini, dan hanya ingin pulang bercocok tanam dan menghabiskan waktu dengan keluarganya.
Di dalam tenda, ia pun duduk berlutut di hadapan boneka anak istrinya dan memohon kepada Tuhan agar segera bisa dipertemukan dengan mereka. Di tenda lain, Commodus datang menemui ayahnya. Di sana ayahnya memberitahu Commodus bahwa ia tidak akan diangkat menjadi kaisar, melainkan Maximuslah yang akan memimpin bangsa Romawi menuju ke pemerintahan republik. Mendengar itu, hati Commodus hancur berkeping-keping. Ia telah berusaha sekuat tenaga sepanjang hidupnya untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya, tetapi akhirnya ayahnya tetap memilih Maximus daripada dirinya. Dengan berlinang air mata, Commodus memeluk ayahnya dengan hangat. Awalnya ia memeluk ayahnya dengan pelan, tetapi pelukan itu semakin lama semakin erat. Saking eratnya sampai-sampai ayahnya terengah-engah, tidak bisa mengambil nafas, sampai akhirnya ia pun meninggal. Malamnya Maximus terbangun dikejutkan dengan berita bahwa sang kaisar Marcus Aurelius telah meninggal di tangan Commodus. Serasa tidak percaya, ia segera bergegas ingin pergi dari sana karena ia tahu ia adalah incaran Commodus selanjutnya. Tetapi semua itu sudah terlambat. Commodus dengan cepat memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Maximus dan membunuhnya di tengah hutan. Sesampainya di hutan, tampaknya nyawa Maximus sudah berada di ujung tanduk. Tetapi karena kemahirannya berpedang, ia mampu melawan prajurit-prajurit itu dan melarikan diri dari sana. Siang dan malam ia mengendarai kuda untuk pulang ke rumahnya, karena ia tahu selanjutnya Commodus pasti akan menghabisi nyawa anak dan istrinya. Tapi tampaknya usahanya itu sia-sia. Commodus sudah terlebih dahulu mengirim prajurit untuk membunuh anak dan istrinya. Setelah berhari-hari menunggangi kuda, ia hanya menemui sisa-sisa reruntuhan rumahnya dan mendapati anak istrinya sudah hangus terbakar dan digantung tepat di gerbang rumahnya. Maximus menangis sejadi-jadinya meratapi kepergian kedua orang yang paling dicintainya. Ia merasa sudah tidak ada lagi gunanya ia hidup di dunia ini. Lalu ia pun mengubur jasad mereka di pekarangan rumah dan langsung jatuh pingsan di depan mereka. Beberapa hari kemudian, sebuah rombongan pedagang menyelamatkan Maximus yang sudah sekarat dan hampir mati itu. Dengan rombongan karavan yang bergerak perlahan, ia pun dibawa ke sebuah pasar perbudakan untuk dijual sebagai budak. Di sana ia dijual ke seorang pelatih gladiator yang bernama Proximo. Ia disandingkan dengan budak-budak lainnya yang akan ditampilkan di arena untuk bertarung sampai mereka semua mati. Awalnya Maximus tidak mau disuruh bertarung, tetapi karena dipaksa oleh Proximo, mau tidak mau ia harus mulai berlatih bersama gladiator-gladiator itu. Sekarang tibalah saatnya Maximus bertarung di arena untuk yang pertama kalinya. Sepasang demi sepasang gladiator-gladiator itu diikatkan ke satu sama lain. Mereka keluar dari lorong menuju ke arena dan langsung berhadap-hadapan dengan gladiator-gladiator lawan. Maximus sudah tidak peduli lagi dengan nyawanya, karena orang-orang yang paling dicintainya sudah tidak ada di dunia ini. Ia diikat ke seorang gladiator berkulit hitam asal Numibia yang bernama Juba. Mereka pun bertarung dengan gladiator-gladiator lain di arena itu. Tetapi memang mereka berdua cocok disandingkan bersama. Pada akhirnya Maximus dan Juba berhasil mengalahkan semua lawan-lawannya. Ia tampak berdiri di tengah arena dengan muka yang kebingungan. Tetapi di dalam hati kecilnya, ia bisa menikmati pujian para penonton yang mengarah ke arahnya. Di benua lain, Commodus kembali ke Roma dan diarak-arak seperti seorang kaisar yang baru saja kembali dari medan perang. Padahal kita semua tahu bahwa sebenarnya Maximus dan Marcus Aurelius lah yang memenangkan peperangan itu. Petinggi senat yang ada di Roma seolah-olah memandang rendah Commodus karena usianya yang masih sangat muda dan pencapaiannya yang nyaris tidak ada. Commodus merasa tersinggung. Dan dalam hati ia berjanji akan membubarkan senat di bawah kepemimpinannya. Lalu ia membuat pertandingan gladiator terbesar sepanjang sejarah selama 150 hari berturut-turut lamanya. Pikirnya adalah, jika ia bisa memuaskan keinginan rakyat Romawi dengan hiburan ini,
maka ia bisa mendapatkan dukungan dari mereka pada saat ia membubarkan senat nanti. Di lain benua, Maximus perlahan-lahan mulai mendapatkan pamor di sana. Ia memenangi pertandingan demi pertandingan karena kemahirannya dalam bertarung. Selepas pertandingan, Proximo menghampirinya dan menasehatinya agar bertindak layaknya seorang entertainer, bukan hanya sebagai seorang pembunuh. Karena semakin ia bisa mengambil hati penonton, maka semakin mudah jalan menuju ketenaran dicapai. Dan suatu hari ia bisa dibebaskan dari status budaknya. Proximo juga mengatakan bahwa Kaisar Commodus tengah merencanakan pertandingan besar di Koloseum di Roma. Dan mereka memiliki kesempatan ke Roma untuk ikut serta dalam pertandingan itu. Tentu saja Maximus sangat senang dengan berita itu. Sekarang ia memiliki kesempatan untuk ke Roma. Dan hanya satu hal yang ia inginkan di dunia ini, yaitu membalaskan dendam pembunuhan anak dan istrinya dengan membunuh Commodus si kaisar jahat itu. Esoknya mulailah perjalanan para gladiator ini menuju ke kota Roma. Sesampainya di sana, mereka tertegun melihat bangunan Kolosium yang begitu megahnya. Di istana, Commodus mengungkapkan kepada Lucilla bahwa sudah waktunya ia membubarkan senat, agar ia bisa menjadi penguasa penuh bagi bangsa Romawi. Lucilla yang tidak ingin itu terjadi mencoba untuk mengabaikan perkataan Commodus. Ia hanya memintanya untuk beristirahat dan kembali memikirkan tentang itu esok hari. Commodus lalu meminta Lucilla untuk menciumnya, yang mana Lucilla yang merasa sangat tidak nyaman karena diminta untuk mencium adiknya sendiri, akhirnya mencium kening Commodus dan berjalan keluar dengan muka yang ketakutan. Lucilla tersadar jika ia tetap menolak keinginan Commodus, maka suatu hari Commodus akan membunuhnya. Malamnya Lucilla diam-diam bertemu dengan Gracchus dan Gaius, dua senator senior Roma yang juga sudah merasa sangat khawatir dengan tingkah laku Commodus. Ia hanya fokus merencanakan pertandingannya dan tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang kaisar. Di sana Lucilla juga mengatakan kepada mereka bahwa pertandingan ini dibiayai oleh Commodus menggunakan cadangan beras rakyat Romawi. Yang mana dalam 2 tahun ke depan rakyat Romawi akan dibuat kelaparan karenanya. Dan yang tak kalah mengkhawatirkannya lagi, ia juga berniat untuk membubarkan senat agar bisa menjadi penguasa penuh atas bangsa Romawi. Kedua senator itu tertegun mendengar perkataan Lucilla. Mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Commodus adalah awal dari kehancuran Roma. Mereka pun langsung mulai menyusun rencana bagaimana caranya untuk menggulingkan Commodus dari tahtanya. Sekarang tibalah saatnya Maximus untuk tampil di pertandingan perdana di Koloseum. Ia mengenakan helm yang menutupi wajahnya agar ia tidak dikenali oleh orang-orang di sana. Sekeluarnya mereka di arena, para gladiator takjub melihat arena Koloseum yang begitu megah, beserta ribuan penonton yang mengelu-elukan nama mereka. Commodus beserta keluarganya masuk ke tempat duduk, dan pertandingan pun resmi dimulai. Maximus dengan pengalaman militernya mulai mengatur strategi pertahanan. Ia menyerukan agar semua gladiator tidak berpencar dan bergerak bersama-sama. Pagar besi dibuka dan keluarlah kereta berkuda dengan pasukan yang membawa tombak dan panah. Mereka berusaha untuk mematahkan pertahanan para gladiator dari segala penjuru. Dan itu terbukti berhasil. Satu persatu gladiator-gladiator itu tumbang karena terkena serangan panah mereka. Commodus dan seluruh penonton tampak sangat terhibur dengan pertunjukan barbar ini. Lewat strateginya, Maximus berhasil memimpin pasukan gladiatornya untuk membalikan salah satu kereta kuda dan membunuh semua orang yang ada di atasnya. Lalu lagi dan lagi Maximus melumpuhkan satu persatu kereta-kereta kuda lainnya. Sampai pada akhirnya Maximus mengendarai seekor kuda dan mampu melumpuhkan 2 kereta kuda terakhir. Dengan ini pertandingan pun usai dan para gladiator berhasil memenangkan pertempuran ini di bawah pimpinan Maximus.
Penonton bersorak kegirangan dan mengeluh-elukan nama-nama gladiator-gladiator itu, khususnya Maximus yang masih dipanggil Spaniard. Setelah pertandingan, Commodus memutuskan untuk turun ke arena dan berbicara langsung dengan para gladiator-gladiator tersebut dari dekat. Maximus merasa inilah kesempatannya untuk membalas dendam. Ia berlutut ke lantai dan mengambil sebuah anak panah yang hendak ia gunakan untuk menusuk Commodus. Tetapi setelah ia melihat anak Lucilla berlari-lari kecil mengejar Commodus, ia pun mengurungkan niatnya. Commodus meminta Maximus untuk menanggalkan topengnya. Maximus menolak dan membalikan badannya. Tetapi karena diancam, akhirnya ia memutar badan lalu membuka topengnya dan memperlihatkan siapa ia sebenarnya. Commodus terbelalak kaget melihat siapa yang berada di balik topeng itu. Di depan semua orang, Maximus mengancam Commodus bahwa ia akan balas dendam atas kematian anak dan istrinya. Commodus yang ketakutan langsung memberikan aba-aba agar para prajurit mengepung dan siap membunuh Maximus dan rekan-rekannya. Tetapi teriakan penonton di arena memaksa agar Commodus membiarkan mereka untuk hidup. Dan dengan sangat terpaksa, akhirnya Commodus mengacukan jempol ke atas, yang artinya gladiator-gladiator itu diperbolehkan hidup. Hal ini disambut oleh riuh rendah penonton seisi Koloseum. Setelah itu, Maximus dan yang lainnya kembali ke markas gladiator di mana nama mereka dielu-elukan oleh gladiator-gladiator lain. Commodus merasa sangat kesal. Ia melampiaskan amarahnya dengan menebas-nebaskan pedangnya ke patung ayahnya. Ia tidak menyangka orang yang ia kira sudah mati sekarang kembali ke Roma dan langsung jadi pahlawan yang dielu-elukan oleh rakyat Romawi. Lucilla yang sekarang tahu Maximus masih hidup, malamnya secara sembunyi-sembunyi menemui Maximus. Ia ingin Maximus membantunya untuk menggulingkan Commodus. Tetapi Maximus tidak bisa apa-apa karena statusnya sekarang hanyalah seorang gladiator yang kedudukannya tidak lebih dari seorang budak. Pamor Maximus semakin lama semakin melambung tinggi. Beberapa hari kemudian Maximus ditandingkan lagi dengan gladiator yang paling kuat di masanya, yang bernama Tigris of Gaul. Rencananya Commodus akan mengatur agar beberapa ekor harimau keluar dari kandang mereka dan memangsa Maximus dalam pertandingan ini. Tigris masuk menunggangi kereta kuda dan bertopeng baja. Dan mulailah pertarungan 1 lawan 1 antara Maximus dan Tigris. Di sela-sela pertandingan, mulailah satu persatu harimau keluar dari kandangnya dan mencoba menerkam Maximus. Sampai pada suatu ketika, seekor harimau berhasil menggigit Maximus, tetapi akhirnya ia berhasil membunuh harimau itu. Setelah baku hantam yang cukup lama, akhirnya Maximus berhasil menancapkan kapak ke kaki Tigris dan membuatnya terjatuh ke tanah. Sekarang tibalah saatnya bagi Maximus untuk menghabisi nyawa Tigris. Seperti biasa, Maximus memandang ke atas dan menunggu keputusan dari Kaisar. Commodus mengacukan ibu jarinya ke bawah yang artinya memerintahkan Maximus untuk membunuh Tigris. Tetapi Maximus malah melawan keputusan itu dan membiarkan Tigris hidup. Karena itu seisi Koloseum berteriak nama Maximus the Merciful atau Maximus Sang Pengampun. Tentu saja Commodus marah besar dengan tingkah Maximus itu dan ia langsung turun ke arena. Di sana ia memancing kemarahan Maximus dengan menceritakan bagaimana prajurit Romawi membunuh dan melecehkan anak dan istrinya. Tetapi Maximus tetap tidak terpancing. Ia berbalik badan dan berjalan pergi. Sekeluarnya dari arena, Maximus bertemu dengan Cicero, anak buahnya semasa ia menjabat menjadi jenderal. Cicero memberitahu Maximus bahwa ribuan prajuritnya menunggu aba-aba dari Maximus dan siap bergerak kapanpun diberikan perintah. Malamnya secara sembunyi-sembunyi Maximus bertemu dengan Senator Gracchus, yang mana mereka berencana untuk membebaskan Maximus agar ia bisa pergi ke kamp prajuritnya, lalu mereka bisa menyerang Roma bersama prajuritnya untuk menjatuhkan Commodus. Setelah berdiskusi beberapa saat, mereka pun setuju dan bersiap-siap untuk menjalankan rencana ini. Tetapi malang nasib mereka karena Kaisar mulai mencium ada yang tidak beres dengan Senator Gracchus.
Keesokan harinya rumah Gracchus didatangi oleh pengawal kaisar dan ia langsung dibawa pergi oleh mereka. Lucilla yang menganggap bahwa rencana mereka akan segera terkuak langsung mengunjungi Maximus pada malam harinya. Ia hendak mempercepat rencana mereka dan memutuskan kalau Maximus harus kabur malam ini juga. Tetapi sayangnya anak Lucilla, Lucius, tidak sengaja membocorkan rencana mereka kepada Commodus. Jika mereka tidak menceritakan semua rencana itu kepadanya, maka mereka akan dibunuh. Malamnya, segerombolan pengawal kaisar datang ke rumah latihan gladiator itu untuk menangkap Maximus. Proximo membukakan pintu sel Maximus agar ia bisa kabur dari sana. Dan teman-teman gladiatornya mengorbankan diri dengan melawan prajurit-prajurit itu, membeli waktu bagi Maximus untuk melarikan diri. Dan Proximo yang malang itu akhirnya dibunuh oleh para pengawal kaisar. Maximus kabur keluar lewat jalan belakang dan di tengah hutan ia melihat anak buahnya Cicero sudah menunggunya di atas seekor kuda. Tetapi itu semua hanyalah sebuah jebakan belaka. Cicero tiba-tiba ditembak oleh panah dan ratusan prajurit keluar dari persembunyian dan menangkap Maximus. Sekarang hancur semua rencana mereka. Maximus kembali dipenjarakan dan Lucilla dan para senator itu pun sekarang terancam nyawanya. Untuk strategi terakhirnya, Commodus merencanakan sebuah duel antara dirinya dan Maximus untuk memperlihatkan ke seluruh rakyat Romawi siapa yang paling kuat dan paling pantas memimpin bangsa ini. Tetapi di belakang panggung, ia terlebih dahulu menusuk tubuh Maximus agar ia terluka dan lebih mudah dikalahkan dalam pertandingan itu. Sekarang dimulailah duel terakhir antara Commodus dan Maximus di tengah-tengah arena Colosseum yang dihujani bunga mawar berwarna merah. Di awal perduelan, Maximus yang sudah terluka parah tampak loyo dan tidak bisa menandingi Commodus. Pergulatan berlangsung cukup lama yang mana mereka saling beradu pedang. Tetapi pada akhirnya Maximus tetap lebih piawai dan berhasil melumpuhkan Commodus. Belum sempat menghabisi Commodus, Maximus sudah mulai berhalusinasi dan memikirkan pintu akhirat di mana anak dan istrinya menunggunya di sana. Commodus diam-diam menarik pisau belati yang ia sembunyikan di jubah lengannya dan menusuk Maximus. Tetapi Maximus tetap berhasil mengelak dan balik memukulnya. Akhirnya dengan pisau belati kecil itu, Maximus berhasil menusuk Commodus tepat di lehernya. Commodus terjatuh dan seluruh penonton di Colosseum pun tertegun. Kaisar Roma yang paling ditakuti itu baru saja terbunuh oleh seorang budak gladiator. Maximus yang terluka parah karena tusukan Commodus juga sudah di ujung hayatnya. Dengan nafas terakhirnya, Maximus meminta kepada Quintus untuk melepaskan Senator Gracchus dan mengembalikan kuasa Republik Roma kepada Senat, sesuai keinginan awal Kaisar Marcus Aurelius. Di ujung cerita, jasad Maximus diangkat keluar sebagai seorang pahlawan Romawi, meninggalkan jasad Commodus yang terbaring di tengah arena. Film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai habis. Sekian dulu video ini, kami dari Sinopsia pamit undur diri.